Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG, perkenalkan saya Muhammad Ali Mu'ati SPD, guru kelas 4 MI di Min 7 Magetan, Jawa Timur. Saat ini saya sedang menjalani pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 425.001.0217. Pada video ini saya akan mempersembahkan praktek mengajar saya dengan menerapkan metode PBL, Problem Based Learning. Praktek mengajar ini dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 7 Oktober tahun 2025 di kelas 4B dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, materi ide pokok dan pendukung. Semoga video ini bisa menjadi gambaran bagaimana saya membangun pembelajaran yang aktif, menyenangkan, dan bermakna bagi peserta didik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Semuanya sehat ya? Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa yang tidak masuk? Oh, Faris, kenapa tidak masuk? Sakit. Tidak, kamu jaga kesehatan ya. Ini musim pancaroba itu musim apa ya? Kondisi suhu ini meningkat, musim tidak tentu. Jadi kamu jaga kesehatan. Bagaimana perasaannya hari ini? Senang. Yang lain juga senang juga. Ada yang bersedih ya? Semuanya bahagia ya? Bahagia. Oke, dikeluarkan buku pelajaran bahasa Indonesianya. Kita sampai bab 4. Sudah dikeluarkan semuanya? Ya. Nah, satu buku yang belum. Sudah? Sudah. Nah, kalau sudah, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, silahkan ketua kelas siapa? Oh, Mas Hafik. Silahkan Mas Hafik dipimpin untuk berdoa. Mas Hafik. A'udzu billahi minas Raditu billah. Tahfidnya sampai mana anak-anak? Sampai surat Al-Fajr. Coba kita murojaah tahfidnya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Fajr. Sadaqallahul. Ya, alhamdulillah. Selesai berdoa, selesai murojaah. Pak Ali ingin bertanya pada kalian. Masih ingat enggak kemarin kita belajar apa? Apa kemarin? Teks deskripsi. Ada yang ingat apa itu teks deskripsi? Iya, apa?
Ya, betul. Teks deskripsi itu adalah teks yang menggambarkan suatu peristiwa, suatu objek, suatu keadaan, suatu hal, suatu benda. Ini dinamakan teks deskripsi. Terus hari ini kita belajar apa Pak Ali? Hari ini kita akan belajar tentang ide pokok dan ide pendukung paragraf. Cuman sebelum nanti kita mulai, Pak Ali minta tolong. Hari ini kalian harus apa? Sungguh-sungguh. Maksudnya apa? Lakukan yang terbaik biar memperoleh hasil yang terbaik. Yuk, tepuk the best. The best. Nah, bagus. Tepuk tangan kita semua. Ini semangat ya. Semangat belajar. Hari ini kita akan belajar tentang ini lah. Ide pokok dan ide pendukung paragraf. Nah, kalian akan bertanya, Pak, ini tujuannya apa Pak untuk belajar tentang ini? Hari ini tujuannya yaitu tujuan pembelajaran hari ini peserta didik dapat menemukan kata kunci pada teks bacaan dengan tepat. Ya, dari setiap bacaan itu ada kata kuncinya. Kalian nanti harus bisa menemukan apa sih kata kuncinya. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis ide pokok teks bacaan dengan tepat. Kedua, kalian nanti harus bisa menganalisis mana sih ide pokok teks itu. Yang ketiga, dapat menganalisis ide pendukung ya. Kalian nanti setelah pembelajaran bisa menganalisis mana yang menjadi ide pendukung dalam sebuah teks. Yang keempat, dapat mengembangkan paragraf baru berdasarkan ide pokok dan ide pendukung dengan benar. Nanti membuat paragraf. Dan setiap paragraf itu pasti punya ide pokok dan ide pendukung. Saya lanjut. Terus kalian mungkin tanya, apa sih manfaatnya belajar itu Pak dalam kehidupan sehari-hari? Nah ini manfaatnya, membantu memahami bacaan sehari-hari. Kalau kamu bisa paham apa ide pokok dan ide pendukung, ketika kamu membaca sebuah bacaan, kamu langsung akan bisa memahami. Oh isinya ini, gitu ya. Yang kedua, melatih berpikir kritis dan teratur. Ya, jadi kalian harus bisa berpikir kritis. Kritis itu apa Pak maksudnya? Ya langsung bisa apa ya? Berpikir lebih jauh, bisa menyesuaikan dengan cepat, itu namanya berpikir kritis. Meningkatkan kemampuan menyampaikan pendapat, gitu. Jadi ketika nanti kamu menyampaikan pendapat, pasti bisa langsung memahamkan yang diajak bicara karena sudah memahami. Yang keempat, membantu sesama saat meringkas informasi, dan yang kelima, mendorong kebiasaan membaca dengan tujuan. Nah, ini nanti yang kita pelajari adalah ide pokok dan ide pendukung dalam sebuah paragraf. Ya, saya pahami ya. Ada pertanyaan sebelum nanti Pak Ali? Ini, ayo kita amati video berikut ini. Tidak ada pertanyaan? Oke, anak-anak, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, ayo kita amati video berikut ini ya. Kita tonton video ini dengan seksama. Ayo. Lihat videonya. Yuk. Ya, disimak ya, simak baik-baik videonya. Simak baik-baik ya.
ketawa kamu. Ya, lanjut anak-anak. Tadi sudah melihat tari ya. Ada yang tahu tari apa? Oh, tari bendi-bendi. Tari bendi-bendi itu maksudnya tari berpasangan. Tarinya apa? Tari payung. Ya, tari bendi-bendi, tari berpasangan. Ya, selanjutnya ini ya. Ya, menurut kalian sudah sesuaikah penampilan tari tradisional tersebut? Jawabannya belum. Kenapa, Pak? Ini tadi tarinya dikemas dalam konsep modern. Kalau sebenarnya tidak seperti itu lebih ke mode kekinian. Selanjutnya, kamu lihat gambar ini. Ini ada gambar tari juga. Tari apa ini namanya? Tari umbul. Dari mana? Dari Sumedang. Dari gambar ini, coba dilihat. Pakai apa itu kaca? Mata. Pakai selendang ini. Pertanyaannya, sekarang. Coba kamu temukan masalah yang ada pada gambar tersebut. Apa masalahnya? Jadi di gerakan itu ini juga dimodifikasi, kurang tepat. Ya. Terus selanjutnya ini juga ada gambar lagi tari payung. Ada apa itu? Ada orang bawa payung, megang selendang seperti ini ya. Terus pertanyaannya, menurutmu sudah sesuaikah kostum dan riasan dari penari tersebut? Kita lihat, sudah sesuai atau belum? Kostumnya seperti itu ternyata ya. Terus, jika belum, bagaimana seharusnya? Nah, itu kita pikirkan ya. Jadi gini anak-anak. Oh, banyak sekali hari ini itu tari-tari tradisional, pakaian tradisional itu sudah mengalami pergeseran. Sudah tidak seperti yang memang seperti itu, seperti yang dahulu, sudah malah pergeseran. Nah, di sini tugas kalian nanti ini, ayo kita pecahkan persoalan terkait tari tradisional tersebut. Ya, kamu akan berdiskusi secara berkelompok untuk membahasnya. Ya. Namun sebelum itu, silakan perhatikan dulu tayangan slide berikut. Ya, hari ini kita belajar menemukan ide pokok dan ide pendukung. Ya. Jadi ini sesuai di buku kalian bab 4, temanya itu meliuk dan menerjang. Ada ya? Coba dibuka bukunya. Bab 4 itu ada meliuk dan menerjang. Udah, ketemu ya? Nah, itu. Ini, apa itu ide pokok? Nah, ini anak-anak tolong diperhatikan ya. Ide pokok adalah inti dari sebuah paragraf. Ya, apa itu ide pokok? Inti dari sebuah paragraf. Kalimat ini atau ide pokok ini menyampaikan hal paling penting yang dibahas. Jadi kata tulisan yang paling penting itu namanya ide pokok. Biasanya menjadi dasar bagi kalimat-kalimat lainnya. Oh, ini ciri-cirinya ide pokok. Mengandung gagasan utama, dapat berdiri sendiri tanpa kalimat penjelas, tidak diberi contoh atau rincian, menjadi pusat dari kalimat-kalimat lainnya. Itu namanya ide pokok. Terus letaknya Pak. Nah, ide pokok ini biasanya ada yang di awal paragraf. Ini dinamakan paragraf deduktif. Paragraf apa anak-anak? Deduktif.
Terus ada juga ide pokok itu di akhir paragraf. Ya, kalau di akhir paragraf ini namanya paragraf induktif. Ya, bisa dipahami ya. Kalau di tengah atau diapit oleh kalimat penjelas dan di seluruh paragraf tersirat di keseluruhan isi. Jadi letak ide pokok itu ada 4, di awal, di akhir, di tengah, atau semuanya itu ide pokok. Langkah ini, cara menemukan ide pokok itu bagaimana? 1, bacalah seluruh paragraf dengan cermat. Temukan kalimat yang paling penting, gitu ya. Abaikan kalimat yang hanya memberi contoh atau rincian. 4, rumuskan ide pokok dengan bahasamu sendiri. Maksudnya apa ya? Kamu nulis sendiri tidak apa-apa. Yang penting maksudnya sama. Oh, ini ide pokoknya. Contoh, ini contohnya ya. Contoh, ini ada sebuah paragraf. Paragraf itu gabungan dari beberapa kalimat. Tanaman membutuhkan air untuk tumbuh. Jika tidak disiram, tanaman akan layu dan mati. Oleh karena itu, kita harus rajin menyiram tanaman setiap hari. Nah, ide pokoknya apa, Pak? Tanaman membutuhkan air untuk tumbuh. Nah, itu namanya ide pokok. Ya, paham ya? Nah, ini aja, jika tidak disiram akan layu. Ini namanya paragraf pendukung. Yang intinya itu di sini. Pokok tanaman itu membutuhkan air untuk tumbuh. Nah, lanjut. Nah, sekarang kita ke materi ide pendukung. Kalau tadi ide pokok sudah, sekarang ide pendukung. Ide pendukung adalah kalimat yang menjelaskan ide pokok. Nah, jadi satu kalimat ide pokok terus dijelaskan beberapa ide pendukung. Kalimat ini memberi contoh, alasan, dan penjelasan. Ide pendukung membuat paragraf menjadi lebih jelas dan menarik. Fungsi ide pendukung: menjelaskan ide pokok, memberi contoh, membuat paragraf lebih lengkap dan bermakna. Nah, ya, saya lanjut. Ciri-ciri ide pendukung: menjelaskan atau mendukung ide utama, biasanya lebih dari satu kalimat, tidak bisa berdiri sendiri, mengandung contoh, rincian, atau alasan. Contoh paragraf lengkapin ya. Ini contoh ide paragraf, ada ide pokoknya, ada ide pendukungnya. Sekolah yang bersih membuat belajar lebih nyaman. Setiap siswa harus menjaga kebersihan kelas dan halaman. Sampah sebaiknya dibuang di tempatnya agar lingkungan tetap sehat. Ide pokoknya apa kira-kira? Sekolah yang bersih membuat belajar lebih nyaman. Ide pendukungnya kalimat tentang menjaga kebersihan dan membuang sampah. Itu ya kan? Ini, yuk kita latihan itu ya. Jadi kesimpulannya tadi itu, ide pokok adalah inti dari paragraf. Ide pendukung itu menguatkan ide pokok. Nah, keduanya ini saling bekerja sama agar teks itu mudah dipahami, gitu ya. Nah, pertanyaannya nih, apakah kamu sudah paham dengan ide pokok dan ide pendukung? Sudah? Loh, kok ya suaranya? Apakah kamu sudah paham dengan ide pokok dan ide pendukung? Sudah. Jika sudah, mari kita lakukan diskusi berikut ini. Anak-anak sudah dapat kelompok semua ya? Nah, sudah dapat kelompok semua. Sekarang gini ya, tugas kalian nanti itu gini. Jadi nanti Pak Ali akan membagikan sebuah LKPD berisi ini, warisan yang hampir punah. Ya, dari sini nanti kamu baca di kelompoknya. Setelah kamu baca, kamu tulis mana yang menjadi paragraf utama atau ide pendukung pokok dan mana yang menjadi ide Ali akan membagikan LKPD-nya dari kelompok 1. Ini kelompok 1. Kelompok 2 itu jangan diurat-arit ya. Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Bacalah teks berjudul warisan yang hampir punah. Terus tentukan kata kunci masing-masing paragraf, temukan ide pokoknya, terus temukan ide pendukungnya, tulis hasil pemikiranmu dalam mind map pada lembar yang telah disediakan. Sudah? Bisa dipahami anak-anak? Sudah? Bisa dipahami anak-anak? Sudah? Sudah ya? Ya?
semua? Ya. Oke anak-anak, LKPD sudah dikumpulkan dan Pak Ali melihat jawaban dari LKPD kalian setelah presentasi satu-satu, jawabannya luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Tadi itu Pak Ali lihat siapa penyebab punahnya tarian tadi, ada yang menjawab kurangnya berminat generasi muda. Itu ya kurangnya minat generasi muda seperti kelompok 5. Ada juga kelompok 2 tadi yang menjawab minimnya pewarisan budaya. Ada kelompok 3 menjawab kurangnya dukungan pemerintah dan masyarakat. Kelompok 2 menjawab pengaruh globalisasi. Dan kelompok 4 menjawab perubahan gaya hidup dan lingkungan sosial. Jadi jawaban kalian itu bervariasi dan semuanya benar dan luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Anak, dari pembelajaran tadi ada yang belum dipahami? Sudah paham semua? Ya, sebelum Pak Ali menutup pembelajaran hari ini, Pak Ali ingin mengajak kalian untuk bernyanyi lagu anti bullying dengan nada di sini senang, di sana senang. 1, 2, 3. Ayo kita nyanyikan bersama. 1, 2, 3. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, yang ada kita semua teman. Tidak pukul-pukulan, tidak ejek-ejekan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak pukul-pukulan, tidak ejek-ejekan, saling tolong dan sayang dengan teman. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke anak-anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah terlaksana. Nah, Pak Ali ingin mengulang kembali. Tadi kita belajar tentang apa ya, anak? Tentang apa? Ide? Nah, betul. Ide pokok dan ide pendukung. Kamu masih ingat tadi ya, ide pokok ada di mana tadi? Letaknya ide pokok ada di awal kalimat, terus ada di akhir, juga ada di tengah kalimat. Masih ingat ya? Masih ingat. Ide pokok dan ide pendukung. Nah, jadi anak-anak hari ini kita setelah belajar ide pokok dan ide pendukung, ini materi sangat penting sekali dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi alhamdulillah sudah selesai. Terus gini, sebelum nanti Pak Guru akhiri, ini ada soal latihan yang harus kalian kerjakan ya. Soal latihan. Anak, soal evaluasinya sudah selesai? Sudah. Kalau sudah silahkan dikumpulkan. Yuk. Nah, dikumpulkan. Oke, kita tadi belajar ide pendukung, ide pokok atau ide utama sudah selesai. Jadi pembelajaran hari ini sudah selesai. Sekali lagi anak-anak ya, pesan moral yang dapat kita ambil hari ini, tadi kita belajar tentang ide pokok dan ide pendukung dengan memecahkan masalah, yaitu tarian tradisional yang mengalami pergeseran. Jadi untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan silakan membaca doa selesai belajar. Dan anak, demikian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya Pak Ali mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.